Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Close to Date Podcast. Save the date for information update. Ya, jadi lanjut kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kehidupan mahasiswa dalam berorganisasi. Oke, di sini kita bakal berbincang-bincang lagi untuk Kak Arka dan Gita. Kalian kan mahasiswa yang aktif ya, bisa dibilang aktif gitu sekarang. Apa sih organisasi yang kalian ikutin? Mungkin dari Kak Arka dulu. Baik, kalau aku dari di lingkungan kampus, organisasi yang itu ada himpunan mahasiswa jurusan, ada di hukum dan kewarganegaraan. Yang kedua juga ada KMAD Unisa, itu organisasi mahasiswa Hindu di Unisa. Oke, ada dua organisasi berarti yang Kakak ikutin. Kalau dari kita sendiri? Kebetulan kita mengikuti salah satu organisasi di luar kampus, yaitu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial, yaitu Lanang Majang Bali Management and Organization. Oke, keren banget ya. Ada juga organisasi selain di kampus, tapi di luar kampus juga diikuti dengan aktif seperti itu. Nah, kalian kan anak organisasi nih. Pertanyaan mungkin untuk ke Kak Arka dulu ya. Menurut Kak Arka, gimana sih kehidupan organisasi di kampus? Terus apa sih peran organisasi itu terhadap mahasiswa? Baik, kalau dari perspektif diri aku sendiri, selama berkuliah di Unisa mengikuti dua organisasi, dan aku rasa sih memang efek atau dampak manfaat yang kita dapat dari mengikuti organisasi dan juga perkuliahan itu, yang pertama pasti kita mendapat relasi. Yang kedua, kita bisa mengatur waktu. Yang ketiga, ya pasti setiap organisasi kita mendapatkan yang namanya tentang kepemimpinan. Yang mana dalam organisasi itu aku mendapat sesuatu hal yang memang tidak dapat di dunia, maksudnya aku di bangku perkuliahan, di ruang kelas itu nggak dapat, yaitu tentang kepemimpinan, yang mana kita di organisasi itu belajar untuk memimpin dan juga belajar terpimpin. Itu yang menurut aku memang hanya kita dapatkan jika kita mengikuti organisasi. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau menurut Kak Arka itu sendiri organisasi itu penting bagi mahasiswa. Tadi kan disinggung mengenai kepemimpinan gitu. Nah, dan tadi juga Kak Arka jelasin mengikuti dua jenis organisasi di kampus kan. Dari dua organisasi tersebut, boleh tahu nggak Kak Arka jadi apa di organisasi itu? Jabatannya gitu, jadi apa? Oke. Kalau untuk organisasi yang di kampus, aku udah berjalan 2 tahun, baik itu di HMJ ataupun di KMAD. Jadi untuk di HMJ itu, aku untuk tahun pertama dipercaya sebagai sekretaris bidang, dan kemudian lanjut di tahun kedua itu dipercaya sebagai koordinator bidang, itu koordinator bidang 1. Kemudian untuk di KMAD, untuk tahun pertama itu aku dipercaya sebagai koordinator TPK atau perwakilan dari fakultas, dan tahun kedua itu dipercaya sebagai yang wakil. Oke, keren banget ya. Jabatannya juga bisa dibilang kayak tinggi gitu ya. Kalau dari kita sendiri di organisasinya sebagai apa? Kebetulan di Lanang Majang Bali kita dipercaya sebagai bendahara umum. Oke, bendahara. Ngatur-ngatur uang ya kita ya? Ya, buat LPJ-an. Oke. Berarti udah bisa nih mengatur keuangan dengan baik. Astengkar. Oke. Masih belajar juga. Oke, next question. Apa sih pelajaran terbesar kalian dari mengikuti organisasi itu, khususnya sekarang kalian kan udah jadi mahasiswa gitu? Apa sih yang selain tadi mungkin udah sempat disinggung juga sama Kak Arka, tapi aku mau lihat dari perspektif kalian berdua gitu. Apa sih peran pentingnya organisasi itu sama diri kalian di kehidupan kampus? Mungkin dari kita dulu. Jadi karena kita mengikuti organisasi Lanang Majang Bali yang notabene itu programnya adalah sosial, jadi kita mengambil contoh saat aksi sosial di Yayasan Kaki Kita Sukesade, yang dimana yayasan tersebut membantu penyandang disabilitas, salah satunya yaitu membuat kaki palsu. Nah, dari kegiatan itu sebenarnya kita banyak belajar, yaitu salah satunya adalah belajar untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki seperti itu, Kak. Karena yang namanya manusia tentu ada sisi yang dimana mereka ingin lebih seperti itu, selalu merasa kurang. Nah, dengan hal yang seperti itu kita belajar untuk menerima segala sesuatunya dan bersyukur, dan secara tidak langsung juga kita mengajarkan kepada orang-orang bahwa bersyukur itu perlu seperti itu.
Oke, keren banget ya. Karena dari tadi juga pas kita ngobrol-ngobrol tuh kayaknya memang Gita ini bisa ditemukan maksudnya suka sama kegiatan yang berbau sosial gitu ya, yang membantu orang-orang dan selalu mengingatkan diri kita sendiri terutama untuk selalu bersyukur gitu. Kalau dari Kak Arka sendiri, pelajaran terbesar apa nih yang bisa didapetin dari organisasi? Oke, kalau dari aku hal yang paling menurut aku penting itu yang seperti yang aku tadi sebutin yaitu tentang kepemimpinan, karena mungkin di luar sana banyak orang yang emang pintar, dia pintar baik itu memimpin tapi tidak bisa untuk dipimpin, dia hanya mau memimpin dan tidak mau mendengarkan atau kata orang lain gitu yang menjadi pemimpin. Ada juga orang yang suka dipimpin tapi tidak bisa memimpin. Jadi menurut aku hal yang terpenting kita dapatkan dalam organisasi itu adalah jiwa itu. Kita harus bisa memimpin dan juga kita harus bisa dipimpin, karena tidak semua orang yang pintar bisa menjadi orang yang memimpin dengan kebesaran hati. Oke, keren banget ya teman-teman, kata-katanya sampai ngangu-ngangu gitu ya. Jadi adanya keseimbangan hard skill dan soft skill di mana kita sebagai mahasiswa bisa bergabung sama organisasi seperti itu. Jadi benar banget ya teman-teman, bahwasannya organisasi itu memang menambah kepercayaan diri, terus rasa kekeluargaan, dan juga kita banyak bertemu orang yang pemikirannya lebih luas tentunya dari kita gitu, dan di sana kita bisa berbagi dengan baik seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalian kan anak organisasi nih, gimana cara kalian memanajemen waktu, mengoptimalkan di organisasi? Pasti dong kalian punya proker kayak gitu. Kalian menjalankan prokernya, gimana cara memanajemen waktu supaya seimbang dengan kehidupan sosial kalian di rumah? Mungkin yang punya pacar, kehidupan sama pacarnya kayak gitu kan. Kan itu harus seimbang karena kita juga butuh itu kan sebagai manusia gitu. Terus kalau dari kalian sendiri gimana cara memanajemen waktu itu? Mungkin dari Kak Arka dulu. Kalau aku untuk manajemen dari organisasi, kuliah dan juga kegiatan di luar atau kegiatan sosial lainnya itu yang pasti menggunakan skala prioritas, di mana kita dipentingkan dan memang hal itu tidak bisa ditinggalkan. Di situ yang akan kita harus laksanakan terlebih dahulu. Misalnya, kalau kita emang sedang terdapat kuliah, ya meskipun itu ada kegiatan organisasi, kalau kuliah itu memang tidak bisa diundur, untuk kita memang harus on cam macamnya, kita harus ikuti itu. Kemudian untuk organisasi mungkin bisa kita limpahkan untuk teman-teman yang lain yang memang berkompeten. Dan juga setelah kita mengikuti perkuliahan dan perkuliahan itu selesai, lalu kita kembali ke organisasi. Begitu juga dengan kegiatan sosial lainnya yang luar. Yang pasti kita menggunakan skala prioritas, di mana kita dipentingkan, di sana kita. Oke, skala prioritas kalau dari Kak Arka. Kalau dari kita sendiri? Kalau dari kita sendiri hampir sama dengan Kak Arka, yaitu membuat skala prioritas dan juga catatan kecil antara tugas kuliah dan juga organisasi agar nanti tidak ada tabrakan jadwal istilahnya seperti itu. Jika memang harus dibarengi seperti itu antara kuliah dan juga berorganisasi, kita memang bisa melakukan keduanya. Mungkin kita melakukan pembelajaran kuliah sambil melakukan kegiatan organisasi seperti itu, karena tergantung dari masing-masing individunya. Iya. Oke, jadi bisa dibilang juga ya kalau kalian multi-staffing di sini ya, bisa mengambil keduanya gitu. Nah kan posisinya di sana tuh juga nggak semua orang bisa gitu kan mengambil pekerjaan sekaligus dalam satu waktu gitu. Mungkin kalian juga sebagai anak organisasi udah sering lah mengalami hal itu. Pernah nggak sih kalian jenuh di posisi kayak gitu, atau mungkin itu menjadi hambatan yang sampai kalian mikir capek gitu atau gimana? Pernah nggak? Nah kalau misalnya pernah, gimana solusi kalian untuk mengatasi hal itu? Dari Kak Arka gimana? Untuk mengatasi bosan, itu pasti pernah ya. Mesti pernah untuk dialami oleh semua orang. Tapi kembali untuk cara kita mengatasi bosan itu terlebih untuk di organisasi, yang pasti kita akan melihat kita ini di organisasi ini merupakan orang yang disaring dari beberapa orang yang memang berkeinginan untuk bergabung. Kita kembali berpikir kita sudah diberikan mandat atau tanggung jawab. Kita harus melihat juga orang-orang di sekitar, apakah mereka memang mendukung kita. Melihat semangat mereka untuk berorganisasi, kita juga harus ikut semangat membalas semangat mereka. Maka kalau dari aku sendiri, di saat merasa bosan seperti itu, aku akan melihat orang-orang lain, teman-teman lain, dan kembali membangkitkan semangat, mungkin dengan berkumpul ria gitu.
Oke, jadi dengan cara berkumpul bisa menghilangkan bosan gitu ya, karena sharing juga di sana ketemu teman-teman. Kalau dari kita gimana? Kalau dari kita sendiri itu, yang pertama sebelum kita memasuki dunia organisasi, tentu kita harus memilih dulu organisasi di mana sih yang membuat kita itu nyaman melakukan kegiatan tersebut itu, supaya tidak nantinya kita memaksakan seperti itu. Memang kita sudah tidak nyaman di sini, tapi kita memaksakan untuk masuk ke ruang lingkup tersebut gitu. Dan di sana kan juga menjadi beban diri kita sendiri. Dan sebetulnya sejauh ini kita untuk merasa bosan itu jarang ya Kak, karena kita cukup nyaman dengan kegiatan positif yang kita lakukan. Oke, keren banget ya teman-teman. Karena walaupun banyak organisasi yang kita ikutin, banyak kegiatan yang kita lakukan, kalau misalnya kita emang nyaman di posisi itu, bakal ngerasa enjoy sama seru aja gitu kan untuk dilakuin gitu. Dan aku sendiri juga mendapatkan vibrasi itu dari kalian gitu. Seru banget sih obrolan kita hari ini mengenai gimana kehidupan mahasiswa dan juga bagaimana kita bisa memanajemen waktu, bisa tetap produktif dan menyeimbangkan organisasi sama dunia perkuliahan seperti itu. Nah, teman-teman, pembahasan kita pada segmen ketiga ini tentang kehidupan mahasiswa dalam organisasi sudah kita kupas tuntas bersama tamu spesial kita, yaitu King and Queen Civic Law tahun 2021. Teman-teman, aku ingetin lagi karena bakal ada part terakhir kita yang pembahasannya justru lebih seru lagi, dan akan mengingatkan kembali juga sama teman-teman, tetap pantengin YouTube dari HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. Bakal ada video baru dari pembahasan kita, yaitu aku dan juga King and Queen Civic Law tahun 2021. Close to date podcast, save the date for information update.